Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Safinah bagian yang ke-6 ini. Maaf untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya itu hanya untuk memudahkan ketika Bapak Ibu jamaah binaan kami mencari yang dibutuhkan bagian pembahasan apa. Jadi untuk yang ke-6 ini lanjutan dari yang kemarin, kita sudah mengkaji tentang air, volume air di dalam fikih. Ada air yang banyak dan air yang sedikit. Adapun kesempatan ini kita lanjutkan membaca fasal berikutnya. Faslun utawi iki kuwana pasal swiji mujibatul husli utawi piro-piro perkara kang majibake adus iku sitatun ana 6. Hilajul hasyafati nglebokake hasyafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul mani lan metune mani. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahirake, wal mautu lan mati. Jadi dalam kitab Safinah dijelaskan bahwa kita wajib mandi, perkara yang mewajibkan mandi. Jadi setelah terjadi salah satu dari 6 ini, maka orang wajib mandi besar. Yang pertama yaitu ketika seseorang itu memasukkan hasyafah ke dalam farji atau hubungan suami istri. Namun di sini kita harus memahami bahwa istilah atau kata yang di sini adalah ilajul hasyafah fil farji. Maka tidak boleh kita memahami selesai hubungan suami istri, karena bisa jadi belum selesai. Ya, ini studi kasus umpamanya. Ini sering juga disampaikan oleh ustadz kami dulu ketika kami masih di pesantren, biar kita bisa menerima apa makna ilajul hasyafah di sini. Maka ketika seseorang itu hubungan suami istri walaupun belum selesai atau bahkan baru mulai dan tidak melanjutkan hubungan suami istri itu karena suatu hal, tapi kalau hasyafah itu sudah masuk ke dalam farji, maka sudah wajib mandi. Karena apa? Itu sudah masuk di dalam ilajul hasyafah fil farji. Contoh mungkin ya, ini maaf sebagai contoh saja. Anda dengan suami akan melakukan hubungan suami istri, kemudian baru mulai, mungkin hasyafah baru mulai masuk, ada tamu, atau mungkin Anda melakukan di sebelah anak yang mungkin baru saja tidur, kemudian karena mungkin terganggu menjadi bangun, terus Anda tidak jadi melakukan hubungan suami istri, tapi sudah ilajul hasyafah. Jadi hasyafah itu adalah ujung zakar laki-laki sudah masuk ke dalam farji walaupun belum sampai selesai hubungan suami istri, belum sampai inzal, belum sampai keluar sperma, maka itu sudah wajib mandi. Atau mungkin Anda melakukan di siang hari, Bapak Ibu ya, hubungan suami istri, kemudian baru akan mulai ya, sudah mulai belum, baru ilajul hasyafah, ada tamu. Assalamualaikum, Anda kemudian menyudahi walaupun belum dilanjutkan tapi sudah ilajul hasyafah, maka itu pun juga sudah wajib mandi. Maaf ini biar paham betul, karena banyak orang memahami kalau belum sampai inzal, belum keluar sperma berarti belum wajib mandi, tapi tidak. Di sini harus dipahami kalau sudah ilajul hasyafah maka sudah wajib mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sperma. Jadi khurujul maniyah itu mutlak. Mutlak, baik dikarenakan hubungan suami istri atau tidak, baik karena sadar ataupun tidak. Contohnya orang yang tidur kemudian ikhtilam, keluar sperma, mimpi basah, maka juga wajib mandi. Terus kemudian karena hubungan suami istri atau yang lain yang menyebabkan keluarnya sperma itu tetap mewajibkan mandi. Kemudian
Haid ini khusus bagi perempuan. Kalau nomor 1, nomor 2 itu baik laki-laki perempuan mengalami. Kalau yang ketiga, haid ini hanya khusus perempuan. Maka seorang perempuan ketika selesai haid maka wajib mandi. Ya. Ini siklusnya beda-beda. Nanti di belakang akan ada penjelasan. Jadi perempuan itu akan menstruasi atau haid dalam sebulan sekali bagi perempuan-perempuan yang subur dan tidak dalam kondisi hamil, tentunya dia akan mengalami haid yang rutin setiap bulannya. Adapun lamanya antara satu perempuan dengan yang lain mungkin beda-beda. Ya, ketika sudah selesai maka wajib mandi itu. Terus kemudian yang keempat adalah nifas. Sama, nifas itu juga hanya khusus perempuan. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Maka setelah selesai nifas juga harus mandi. Nah, nifas ini nanti juga akan ada pembahasan berapa lama perempuan itu mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah wiladah melahirkan. Jadi perempuan selesai melahirkan itu ada kewajiban untuk melaksanakan mandi, walaupun di situ dia masih nifas. Maka ada kewajiban bagi perempuan yang khusus 3 ini setelah selesai haid, setelah selesai nifas, dan setelah melahirkan ini ada kewajiban melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Kemudian yang terakhir adalah mati. Jadi mati itu juga wajib mandi. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, jangan sampai kemudian nanti karena mati wajib mandi terus mandi sendiri setelah mati loh, iya caranya gitu. Maka yang memandikan adalah keluarga atau mungkin saudara, tetangga kita semuanya. Maka bagi jenazah itu haknya ada 4, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan atau dimakamkan. Ini menjadi fardhu kifayah bagi keluarga atau orang yang berada di sekitarnya, atau muslimin muslimat di sekitarnya. Kak mati itu juga wajib mandi, atau mungkin mati kemudian hidup kembali mati hidup kembali itu juga mandi itu. Jadi ada 6 hal. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, kemudian yang kedua khurujul mani, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah, dan yang keenam adalah mati. Maka 6 hal ini mewajibkan kita harus melaksanakan mandi. Dan itu ya kajian tentang kitab Safinah bagian ini, yaitu tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.